Halo semuanya, selamat datang di channel Kamar Explore. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang 5 genosida mengerikan yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Tapi apakah pengertian genosida itu? Genosida adalah tindakan pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa, etnis, ras atau agama. Tindakan genosida dapat meliputi seperti membantai anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, atau secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan akan menimbulkan pengrusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya. Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat, ataupun secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Di antara kekejaman manusia yang memprihatinkan ini, ada beberapa genosida yang tercatat sebagai yang paling mengerikan dalam sejarah dunia. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama, genosida Holocaust. Genosida yang paling terkenal dan mengerikan dalam sejarah adalah Holocaust yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Memasuki 1941, wilayah Eropa yang diduduki Nazi Jerman semakin luas. Penduduk Yahudi di wilayah-wilayah tersebut kemudian diangkut ke ghetto di Polandia. Korban mulai berjatuhan saat Jerman menginvasi Uni Soviet, di mana 500.000 orang Yahudi di Soviet ditembak oleh tentara Nazi. Pada September 1941, setiap orang yang ditetapkan sebagai Yahudi, ditandai dengan bintang kuning, dapat dijadikan sasaran terbuka. Kemudian pada akhir 1941, orang-orang Yahudi di ghetto Polandia mulai diangkut ke kamp-kamp pemusnahan. Pembunuhan massal menggunakan gas beracun di kamp dilakukan pertama kali pada Maret 1942. Ketika ghetto mulai dilanda penyakit dan kelaparan, orang-orang Yahudi mencoba memberontak, tetapi usaha mereka sia-sia. Meski mencoba dirahasiakan, berita mengenai Holocaust sebenarnya sampai di telinga sekutu. Akan tetapi, pihak sekutu diduga terlalu fokus untuk memenangkan perang dan sebagian lainnya tidak percaya bahwa aksi keji itu dapat dilakukan oleh Nazi. Alhasil, orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Di kamp Auschwitz saja, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang Yahudi yang menjadi korban genosida oleh Nazi. Holocaust baru dapat dihentikan pada 1945, ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Hitler melakukan bunuh diri. Kejahatan kemanusiaan ini menimbulkan dampak yang sangat hebat, terutama pada orang-orang Yahudi. Antara 1941 hingga 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Nah, yang kedua, genosida Armenia. Genosida Armenia adalah pembunuhan sistematis dan deportasi orang Armenia oleh Kesultanan Turki Utsmani. Peristiwa, yang kemudian dikenal sebagai Minggu Merah, dimulai pada malam tanggal 23 dan 24 April 1915. Kala itu pihak berwenang di Konstantinopel, ibu kota Kesultanan Turki Utsmani, mengumpulkan sekitar 250 intelektual dan pemimpin komunitas Armenia di mana kemudian banyak dari mereka dideportasi dan dibunuh. Aksi itu dilatar belakangi oleh kekhawatiran Kesultanan Turki orang-orang Armenia akan menawarkan bantuan masa perang ke Rusia. Saat itu, Turki bergabung dengan pihak Jerman dan Kekaisaran Austro-Hongaria dalam Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman melancarkan genosida terhadap populasi Armenia yang beragama Kristen. Antara tahun 1915 dan 1923, lebih dari 1,5 juta orang Armenia tewas akibat pembunuhan massal, deportasi paksa, kelaparan, dan kelelahan. Kerajaan Ottoman berusaha menghapus kelompok etnis Armenia dari wilayah mereka, dengan mengabaikan kehidupan manusia dan melibatkan rencana pembunuhan. Genosida Armenia menyisakan bekas luka emosional yang mendalam dalam sejarah dan masih menjadi sumber konflik politik hingga saat ini. Yang ketiga, genosida Rwanda. Genosida Rwanda pada tahun 1994 adalah salah satu genosida yang paling cepat dan paling mengerikan dalam sejarah kontemporer. Selama 100 hari, sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu sedang dibunuh oleh kelompok etnis Hutu ekstremis. Genosida Rwanda bermula dari wafatnya Presiden Juvenal Habyarimana yang beretnis Hutu, akibat pesawatnya ditembak jatuh di atas bandara ibu kota Kigali pada 6 April 1994. Presiden Rwanda berikutnya, Paul Kagame, dituding sebagai pelaku bersama beberapa teman dekatnya dengan melakukan serangan roket, karena waktu itu dia adalah pemimpin kelompok pemberontak Tutsi. Namun, Kagame menyangkal keras tuduhan itu dan sebaliknya menuding ekstremis Hutu yang melakukannya demi memusnahkan masyarakat Tutsi. Di Kigali, pengawal presiden langsung memprakarsai kampanye pembalasan.
Para pemimpin oposisi politik dibunuh, dan tak lama kemudian, genosida Rwanda berupa pembantaian Tutsi dan Hutu moderat dimulai. Dalam beberapa jam, para rekrutan dikirim ke seluruh negeri untuk melakukan pembantaian. Rezim ekstremis etnis Hutu yang berkuasa pada 1994 tampaknya benar-benar percaya bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuasaan adalah dengan memusnahkan etnis Tutsi sepenuhnya. Di bawah propaganda dan hasutan kebencian, para pembunuh membantai warga sipil dengan senjata tradisional. Genosida ini menggemparkan dunia karena komunitas internasional gagal mengambil tindakan segera dalam menghadapinya. Yang keempat, genosida Kamboja. Genosida Kamboja adalah sebuah genosida yang dilakukan oleh rezim komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot antara 1975 dan 1979. Semua tahanan kebanyakan adalah loyalis dari rezim sebelumnya, aktivis, serta sebuah keluarga mereka. Setidaknya terdapat ribuan orang tak bersalah yang ditahan dan disiksa di tempat ini. Bentuk penyiksaan yang terjadi juga sangat tidak manusiawi seperti pembunuhan massal, kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan. Semua barang bawaan tahanan akan dirampas dan mereka ditelanjangi untuk diperiksa. Setelah dimasukkan dalam sel, mereka akan dirantai dengan rantai besi yang menempel pada tembok. Para tahanan tak diperkenankan bicara satu sama lain. Setiap pagi pakaian mereka dilucuti untuk pemeriksaan. Mereka hanya diperbolehkan makan 4 sendok nasi dan sup 2 kali sehari. Para tahanan disiksa dengan cara-cara yang kejam seperti disetrum, organ dalam mereka diambil tanpa anestetik, beberapa mengalami kekerasan seksual, dan beberapa bahkan dikuliti hidup-hidup. Dari sekitar 17.000 orang yang masuk, hanya 7 orang yang berhasil selamat. Yang terakhir, Perang Saudara Sudan. Lebih dari 1 dekade lalu, pemerintah Sudan melakukan genosida terhadap warga sipil Darfuri, membunuh 300.000 dan menyebabkan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Awalnya konflik muncul antara pemimpin utara yang berharap memaksakan persatuan bangsa melalui perluasan hukum dan budaya Islam ke seluruh negara bagian. Akan tetapi Sudan menentang kebijakan ini. Dari 1955 hingga 1972 terjadi perang saudara. Sebagian besar perang terjadi di selatan, namun juga diselingi oleh insiden kekerasan di utara. Perlu diketahui, 2/3 Sudan Utara sebagian besar adalah Muslim. Sementara Kristen atau agama pribumi populer di bagian selatan. Hal tersebut menjadi latar belakang perang saudara yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan. Kurangnya pembangunan ekonomi di selatan menjadi masalah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengakhiri perang seperti diskusi serta genjatan senjata. Pada 2005, perjanjian damai dapat mengakhiri perang. Perjanjian juga memberi status semi-otonom kepada Sudan Selatan serta menetapkan referendum kemerdekaan untuk Sudan Selatan. Berdasarkan hasil pemungutan yang dilakukan pada Januari 2011, Sudan Selatan sepakat mendeklarasikan kemerdekaan dan memisahkan diri dari Sudan, hingga akhirnya Sudan Selatan dinyatakan sebagai negara merdeka pada 9 Juli 2011. Itulah cerita singkat tentang 5 genosida paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah. Jika kamu suka dengan cerita ini, terus dukung channel ini untuk update cerita lainnya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.